Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Hisni Fajrul Salam selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan SD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 5 SDN Bonya di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikade Yustika Aryani Dewi dengan NIM 181103162. Baik, yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pada situasi sekarang ini kita berada pada situasi pandemi COVID-19, di mana pendidikan di masa pandemi COVID-19 sangatlah berbeda dengan pendidikan yang biasanya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan berbagai perubahan yang terjadi dalam teknis dan proses belajar antara guru dan peserta didik. Di masa sekarang ini, peserta didik diharuskan belajar dari rumah atau yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran jarak jauh. Dengan proses belajar yang seperti ini, maka peran orang tua sangatlah penting dalam membimbing dan juga membina dan mendidik anak di rumah. Karena sepenuhnya waktu belajar anak berada di rumah. Sehingga keberhasilan anak dalam belajar sangatlah ditentukan dari bagaimana peran orang tua dalam membimbing dan juga memotivasi anak dalam belajar. Permasalahan yang saat ini saya temukan yang berada di SDN Bonyoh yaitu anak-anak yang kurang memiliki motivasi belajar. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya yaitu sangat dipengaruhi oleh perlakuan dan didikan yang diberikan orang tua terhadap anak. Berdasarkan pada pengamatan yang saya lakukan pada saat PPL awal di SDN Bonyoh Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menunjukkan bahwa sebagian peserta didik di kelas tersebut memiliki motivasi belajar yang kurang. Hal ini dapat terlihat pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung sebagian peserta didik kurang menunjukkan minat dan motivasinya dalam belajar. Ada yang diam, namun tidak memperhatikan penjelasan guru, ada yang mengganggu teman di sampingnya, begitupun ketika diberikan pertanyaan atau diberikan tugas, peserta didik tidak segera menjawab atau mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, berangkat dari latar belakang masalah tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang telah saya susun, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pola asuh yang diberikan orang tua peserta didik kelas 5 SDN Bonyoh Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Yang kedua, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Bonyoh di Kecamatan Penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut yang telah saya paparkan, terdapat dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk pola asuh orang tua peserta didik kelas 5 SDN Bonyoh di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua dengan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Bonyoh Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Adapun manfaat hasil penelitian yang akan dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama bagi guru, yang kedua bagi orang tua, dan yang ketiga bagi peneliti. Yang pertama bagi guru. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat memudahkan guru dalam bekerja sama dengan orang tua peserta didik di rumah. Yang kedua bagi orang tua. Orang tua dapat mengetahui dan menerapkan pola asuh yang sesuai dan tepat untuk anak. Dalam hal ini, dalam membimbing dan membina anak di rumah serta mendampingi anak belajar di rumah dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, diharapkan orang tua mampu menemukan pola asuh yang sesuai dan tepat untuk anak-anak.
Yang ketiga bagi peneliti, di mana dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dengan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini saya menyajikan beberapa kajian teori yang telah saya susun, di mana yang pertama ada hakikat belajar atau yang saya tampilkan di sini yaitu pengertian belajar, di mana belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Di sini terjadinya perubahan tingkah laku. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang dalam belajar, di mana terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor eksternalnya terdiri faktor biologis atau jasmaniah dan faktor psikologis atau rohaniah. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, di mana faktor eksternalnya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, kemudian faktor lingkungan sekolah, 3 faktor lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. Selanjutnya ada pengertian dari pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak yang bersifat konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian jenis-jenis dari pola asuh orang tua itu sendiri ada pola asuh permisif, di mana dalam pola asuh ini anak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan, di mana tidak adanya aturan yang ketat, di mana tidak adanya aturan yang ketat bagi anak itu sendiri. Yang kedua ada pola asuh otoriter, di mana orang tua menerapkan aturan-aturan yang ketat kepada anak yang harus ditaati dan dipatuhi. Yang ketiga pola asuh demokratis, di mana baik antara orang tua dan juga si anak itu sendiri saling menghargai dan saling menyikapi segala suatu halnya dengan cara menampilkan pendapatnya masing-masing dan carikan jalan keluarnya dengan baik, di mana orang tua memberikan kesempatan anak untuk memberikan di mana orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Di sini terdapat kepribadian orang tua itu sendiri, kemudian keyakinan dan persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Di sini dimaksudkan bahwa apabila orang tua merasa pola asuh yang diberikan orang tua dari orang tua si anak ini berhasil, maka ia akan menerapkannya pada si anaknya sendiri. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian yang akan saya lakukan ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Kemudian yang kedua ada populasi dan sampel. Dalam penelitian yang saya lakukan, populasi yang akan digunakan adalah seluruh orang tua dan peserta didik kelas 5 SDN Bonyo di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sementara untuk sampelnya sendiri adalah seluruh siswa yang berjumlah 23 orang. Seluruh peserta didik ini akan saya gunakan menjadi sampel penelitian. Kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Kemudian selanjutnya ada analisis data, di mana dalam proses analisis data ini saya melakukan yang pertama yaitu tahap editing, kemudian selanjutnya coding, dan juga tabulasi data. Untuk desain penelitiannya sendiri, saya pertama-tama saya melaksanakan observasi awal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yaitu penelitian survei, kemudian menetapkan hipotesis dan tinjauan pustaka, menetapkan populasi dan sampel penelitian, selanjutnya membuat kuesioner dan instrumen yang kemudian penyebaran angket dan kuesioner tersebut, kemudian pengolahan data dari hasil penyebaran angket dan kuesioner tersebut, kemudian selanjutnya ada analisis dan pelaporan.
Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal yang telah saya susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaklumi. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan Om Santih 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.